Jadi sebetulnya mah kita hanya memilih cara untuk mati gitu kan. Nah, di dia bener wanita untuk mati anjir pilihan. Jadi pilihannya mati naik karena naon gitu kan ya. karena Covid bener. atau karena Kemadaran kelaparan gitu kan. Sip. 1 2 3 dot Sajul podcast. Halo Jai. Pin. Yo. Cager dam ramang, sarehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha lancar bisnis kuliah naon segala? Itu lancar saya. Lieur Gunawan ya hate ngabatin teu. Segala pokoknya. Dompet nulieur wajib. Jadi kehausan dompet gitu. Ya, hate ge lieur sih saeutik. Aduh. Parahnya euy. Lieur lah. Jadi cek mana mending kena kehidupan zaman dulu atau kehidupan zaman sekarang? Mending zaman dulu asana mah. Asana mah. Sama. Kenapa nih bisa seperti itu? Ya asana ai dulu mah ngarinaheun gitu asana. Ayeuna mah serba lieur gitu. Serba liurnya. Jadi baheula mah diarep-arep teh hayang guet gede, ayeuna mah diarep hayang leutik deui. Tapi kemustahilan sih euy. Mun bisa. Jadi dunia terbalik teh bener. Bener. Dia bilang. Oh, benar. Tapi ayeuna nu dirasakeun ya rasaan Indonesia teh keur sakit, gering atau sih sehat? Sakit sareng gering. Sama wae. Oh, sorry. Jadi sehat gering sama wae. Oh, gering. Siap. Jadi Indonesia teh sebenarnya kumaha ieu teh? Cek kata dirimu, kata dirinya. Dirimu dan dirinya. Maka kata dirinya heula. Ya, ngebahas lah ya tentang perpanjangan. Oh iya, jadi sekarang tuh tentang kegiatan kita sehari-hari lah. Kan sekarang lagi ada yang namanya, sebelumnya kan ada PSBB, sekarang ada PPKM. Nambah di levelnya PPKM level 4. Untung virus nagenan teu nambah levelnya. Virusnya teu naik levelnya, amit-amit cabang bayi bicara rauhkeun nya. Tapi sebetulnya ini unik dan kreatif pemerintah karena PPKM pun ada variannya seperti seblak lah. Jadi ini seblak aing disebut-sebut. Jadi sebetulnya kita harus memberikan apresiasi bener. pemerintah soalnya bener. Pemikirannya gitu. Wah, jarauh gitu. Luar biasa. Jadi unik, kreatif, inovatif. Ya benar. Aya benar nah oke aya gitu kan. Jadi aya deh nya pernah lihat status orang di Facebook jika ada suatu virus yang bisa meliburkan sekolah dalam 1 tahun. Ayeuna kejadian. Harapan meureun orangna ge leuwih tidak tahunnya. Anjing doana dijabah eta ya mah. Mana euy? Ngeri kitu euy. Jika dah mijang yang ramalan. Soak eta jawa. Jika dah dukun eta incuna ureunan ting bibitna lah nya hoeng eta we. Ngingujina loba. Anjing eta euy. Bener. Jadi ayeuna teh bener-bener kejadian kealaman ku kita teh ya. Jadi kealaman bahwa dunia teh benar-benar lagi tidak baik-baik aja. Adanya dulu waktu ini kan pernah ada yang namanya flu burung tapi nggak separah sekarang. Sekarang sampai apapun itu diliburkan berunding sekolah. Ada yang lagi usaha aja di stop. Ada juga yang sampai yang marah-marah atau gimana mentak pasea gitu. Kayak lah eta Pak. Usahana di stop. Atuh meureunan moal tiasa mamen. Justru eta tah. Nih enggak tahu ini di stopnya sementara dan nyicil soalna nih. Ayeuna tanggal sakieu ieu nepi ka tanggal sakieu. Besoknya ada perpanjangan lagi nambahan lagi tapi enggak tahu mudah-mudahan sih terakhir. Sekarang kan ada. Tapi prediksi masih terakhir. Ayo lanjutannya sih kan gitu mencium bau perpanjangan. Prediksi prediksi lah. Jadi benar. Tapi nya sih bener oge. Tapi nya mudah-mudahan mah nya kedepannya mah nya baik-baik aja gitu kan. Tapi kuliah mah ya kumaha lancar. Kumaha Jai?
Alhamdulillah rusak. Jadi pergaulan sosialisasi kita kurang ya jadi namanya. Materi unggah poe tapi ono asup. Eta kelemahanna soalnya kan Daring. daring pembelajaran nu bener mah nu sesuai. Emang misalkan hayang nerap mah gitu kan harus tatap muka. Ieu mah kan tatap maya gitu kan. Bari jeung Singa butuh di kampung. Terus tampang praktek eueuhnya. Praktek Praktek enggak ada ya. YouTube deui gitu kan, upload video gitu kan. Iya. Jadi tipu banyak. Jadi resep kene lebih resep ketika kuliah atau enggak kuliah? offline atau online gitu ta. Offline atau online? Sebenarnya masih resep kena offline-nya jangan bisa nongkrong di barudak gitu. Jadi bolos gitu. Angger-angger kuliah ge bolos beneran mah. Sugan mah angger-angger mangkat kuliah ngopi. Henteu. Tapi ka gerbang unggul. Jadi Pak, saya ini salah satu peserta didik yang taat sebetulnya. Amin. Aduh. Gan heueuh nya euy. Tapi ya mudah-mudahan cik itu beureun. Amin. Ya jadi lebih baik kuliah offline atau sekolah offline gitu kan. Jadi ada pengalaman yang baru gitu kan. Kalau sekarang di kampung aja sama aja nggak sekolah gitu kan ya. Nggak ada pengalaman atau pembelajaran baru, hal yang baru yang membuat kita termotivasi gitu ya. Jadi lebih baik itu kuliah offline. Sedangkan ada juga sebelum online gitu kan pernah aya ngomong kuliah sakola teh mending kena libur gitu kan. Cek aya nu kitu ning. Masih abi ge kitu sih, tapi nya maksudnya mah liburna sabulan gitu cukup lah. Bulan ulah saumurna nya. Iya mah jika nu saumurna libur. Wah, iya. Jadi tujuanna teh memang tujuannya meureunan menanggulangi. Ya pendapat kalian. Ya ini mah pendapat kalian bukan istilahnya menjelek-jelekan atau mau ini kritik dan saran dari kalian gitu ya. Tentang PPKM ini seperti apa itu kan pendapatnya. Sok dari siapa dulu? Enggak, Bung Epin lah. Oh, enggak Epin. Kalau dari saya ya PPKM itu untuk saat ini dari tanggal yang PPKM level 4 yang pertama ya, itu saya lihat dari website Satgas Covid percuma gitu dari persentasenya kan di Indonesia itu 25%. Sedangkan minimal dari WHO-nya itu cuma 5%. Jadi jarak positif itu makin tinggi malah pas PPKM gitu. Malah di PPKM ini membuat nyieun masyarakatnya khawatir gitu dilemah karena diancam oge ku pasal nu aya gitu, aturan nu aya sama jadi ngerasa tertekan gitu ya masyarakat. Kan aya peraturanna di undang-undang karantina teh nyebutkan setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan bakal dipenjara 1 tahun jeung denda maksimal teh 100 juta gitu. Eta kakak meratkeun masyarakat gitu nyingsieunan. Edannya pokona mah. Nah, sedangkan pemerintah poho karena pasal nu aya di 55 teh anu non. Iya. Ngomongkeun selama karantina dalam wilayah kebutuhan manusia dan hewan ternak itu jadi tanggung jawabnya pemerintah pusat gitu. Sebenarnya kakak ngaberatkeun arurang gitu. Jadi adanya PPKM itu tujuannya memang untuk mengatasi virus, mengurangi. Cuma dampak negatifnya itu ada tekanan kepada masyarakat gitu kan ya. Dagang ge. Jadi sekarang lagi usaha ada undang-undangnya gitu kan. Ya apa yang melanggar kena denda karena ini gitu kan. Jadi sedangkan sekarang kalau misalkan kita nggak usaha gak mencari uang urusnya yang biar usaha pedagang-pedagang kecil gitu kan nggak dahar naon gitu ya mungkin memang secara ekonomi mungkin pemerintah teh keterbatasan biaya mungkin gitu kan ya mantap seperti itu. Jadi solusi buat yang di aturan ini cuma solusinya teh menangani virus aja gitu kan nggak ada solusi buat masyarakat gitu. Jeung di pernah ngadangu kamari ti Ibu Mensosnya ti Ibu Tri Risma Maharani
pernah manehna nge-statement pemerintah nggak bisa seterusnya memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Arurang ge butuh gitu da kumaha di arurang geus lah pasrah kumaha ka ayeuna gitu geus hampir menyerah gitu ka pemerintah hayangna kumaha gitu. Sebenarnya capek mah nyangan bingung gitu kudu kumaha serba salah oge bertindak ge gitu. Salah deui. Jadi ibaratnya anu keur usaha ge disalahkeun. Ya serba salah dah. Jadi Jai, sekarang menurut Anda seperti apa? Mungkin beda pendapat. Sebetulnya menindaklanjuti ataupun menyambung tadi di Bung Epinnya. Sebetulnya sama-sama saja gitu. Dan saya pun sepakat atas statement yang dibuat oleh Bung Epin tadi. Karena memang realitanya seperti itu gitu kan di lapangan, secara empiris gitu kan, secara di lapangan memang mengatakan gitu kan. Jika gitu kan. Jadi dampak positif daripada PPKM untuk menanggulangi daripada penyebaran virus. Benar. Nah, benar ya mah. Benar, tujuan nama benar gitu kan. Cuma mengatasin yang kurang tepat gitu, meureun gitu. Tapi nggak tahu sok lanjut. Cuma di sini ada kesalahpahaman mungkin dari pemerintah juga. Bukannya saya sok tahu, sependek pengetahuan saya. Jadi bukan hanya kita menanggulangi yang namanya virus saja. Namun kita juga harus dapat menanggulangi resiko-resiko yang lainnya. Seperti halnya sekarang dari perihal ekonomi masyarakat yang memang sekarang sedang acak-acakan kan. Tentunya kan yang misalkan jualan ataupun dagang kan di pinggir-pinggir jalan itu kan sangat-sangat terganggu sekali. Bahkan usahanya pun seolah-olah dihentikan oleh pemerintah itu atas dasar ataupun dengan adanya kebijakan PPKM ini. Itu yang sebetulnya dikhawatirkan oleh masyarakat. Kalau misalkan pemerintah memberikan kebijakan PPKM dengan solusi mampu untuk membiayai ataupun menanggulangi daripada kebutuhan keberlangsungan hidup dari masyarakat, ya mangga-mangga wae gitu kan. Masyarakat ke tangtuna moal mungkin ayeuna lieur-lieur teuing gitu kan. Ari kieu carana mah tentunya masyarakat bakal pusing gitu kan. Pusing. Jadi ayeuna mah dua pilihan we. Maot ku Covid atau maot teu mam gitu kan, teu dahar gitu. Jadi anggar-anggar ayeuna paeh ku Covid maot ayeuna dicicingkeun maot ku teu mamnya aya biaya. Nah, jadi memang bener gitu kan. Ayeuna mah dua pilihan, maot ku Covid atau maot ku teu mam gitu kan. Jadi sebetulnya mah kita hanya memilih cara untuk mati gitu kan. Nah, di dia bener cara untuk mati anjir pilihan. Jadi pilihannya mati naik karena naon gitu kan ya, karena Covid atau karena kelaparan gitu kan. Bener logis. Memang seperti itu gitu. Jadi masyarakat mah teu ayeuna lah karep teuing gitu kan istilahna arek pemerintah ayeuna memberlakukan PPKM atau ayeuna PSBB. Kemudian PPKM berlevel-level silakan saja gitu. Asal mereka bisa makan, menjamin gitu kan. Bisa dijamin gitu kan. Yang minimal buat makan masyarakat sehari-hari lah gitu ya. Gitu, nggak usah dengan uang setiap per bulannya harus berapa gitu. Yang penting kan ada pemasukan gitu kan. Soalnya kan kalau sekarang benar-benar di stop walaupun jangkanya sebentar, sebulan 2 bulan, tapi kan itu kan otomatis buat makan setiap hari gitu kan. Belum juga ada keperluan lain buat anak gitu kan, ini gitu kan. Ya mungkin memang memberatkan bagi masyarakat gitu kan. Ya memang memberatkan gitu. Tapi bagi pemerintah juga, bagi mereka apakah PPKM ini memang benar-benar diberlakukan secara virus aja atau memang ada kendala lain seperti halnya apa gitu kan. Kan jadi gini. Jadi sebenarnya jadi pertanyaan gitu kan. Jadi pertanyaannya gini, kan banyak gitu kan yang kerumunan yang nggak mau ke kakak gitu kan. Model kemarin ada kasus. Seleb TikTok. Kasus contoh ya. Contohnya kan itu mah saya bukan ngejelek-jelekan, ini ambil contoh aja gitu kan secara pendapat saya. Orang-orang gitu kan yang lagi usaha itu dipaksa berhenti, bahkan dibatasi penjualan supaya apa. Sedangkan hal yang tidak penting acaranya gitu kan, itu
tidak langsung secara tegas gitu kan ditindak lanjutnya gitu kan. Kayak yang dibiarkan saja gitu kan. Kayak yang hare-hare lah bahasa Inggris, bahasa Sunda nama. Cek bahasa Inggris hare-hare gitu. Kayak yang hare-hare. Sedangkan yang lagi usaha diperketat gitu kan. Padahal kerumunan teu sabaraha gitu kan ya. Model sebenarnya pedagang-pedagang anu di jalan perlu diperketat sih. Soalnya kan anu di jalan mah paling meuli geus balik gitu. Kadang-kadang gitu kan. Iya. Anu kitu mah kan kerumun jeung dina videona kan eta teu make protokol gitu tuh nu make masker asana ngan sabaraha orang meureun make masker mah. Sebenarnya teu perlu ieu teuing sih. Kumaha nya karunya oge lah kanu dagang leutik gitu nya. Meureun dagang kayak yang dahar sapoe taeun kayak mikir isu sampai kan naon gitu. Sampai kan kejadian yang tukang bubur yang didenda sampai 5 juta gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya yang video kemarin yang viral yang tentang ulang sebenarnya itu tuh kritiknya itu bukan untuk dia pribadi gitu kan. Jadi hanya sebagai kritikan secara tidak langsung buat pemerintah gitu kan. Itu pendapat saya gitu kan. Nah, jadi di sini cuma konsultasi aja gitu kan, bukan saling menentukan pendapat gitu kan. Apa yang kita rasakan itu sebenarnya benar-benar yang kita alami gitu kan, yang kita pandang secara masyarakat emang seperti ini gitu kan. Nah, tapi akhirnya itu didenda sih 12 juta kalau nggak salah. Sekarang emang ya didenda gitu kan. Nah, lanjut ke topik lagi. Kembali ke ke laptop. Nah, maaf. Jorang guys bapaknya. Oke. Nah, terus ada lagi untuk vaksin. Nah, divaksin kan secara aturan vaksin itu tidak wajib. Tapi secara tidak langsung atau secara logisnya itu kayak yang diharuskan gitu kan. Nah, contohnya kayak gini. Kita lagi bekerja gitu kan. Harus ada yang namanya surat vaksin, kalau enggak ya otomatis diberhentikan atau gimana. Nah, pendapat kalian apakah itu benar-benar unsur pemaksaan atau unsur untuk kebaikan masyarakat, benar-benar untuk kebaikan masyarakat, apa emang hanya sekedar apa gitu. Mangga Bung Epin. Payut dari sebenarnya nama muntina peraturan gitu nya. Ari per orang teh geus boga hak sorang-sorangan gitu. Eta menjadi tanggung jawab sorangan aek divaksin apa henteu. Kumaha ge orangna gitu. Ai si ayeuna hesena kumaha nya jelema teh kapaksa divaksin gara-gara nya aya nu ngalamar gawe, aya nu jang akses ka kota sejen gitunya. Jadi divaksin teh lain ku kahayang manehanana tapi kapaksa ku aturan nu aya gitu. Iya. Kurang mah kitu sih. Terus Jai, ada pendapat atau tidak? Nah, jadi memang untuk pendapatnya hampir sama seperti Bung Epin. Jadi vaksin ini sebetulnya orang-orang banyak yang tidak mau untuk divaksin. Kemudian lantas kenapa orang-orang tersebut akhirnya mau untuk divaksin itu karena ya kalau misalkan mereka tidak divaksin tentunya akses dari mereka pun itu tentunya akan dibatasi atau dipersulit nantinya. Terganggu. Iya, secara administrasi kan sekarang banyak yang memang ada keterikatan dengan kelembagaan. Itu kan tentunya mereka harus divaksin. Kalau misalkan tidak divaksin secara administrasi mereka nantinya akan sulit sendiri. Jadi memang aturan vaksin ini memang dari pemerintah itu sendiri kan menyebutkan ataupun mengatakan ini tidak diwajibkan. Namun seolah-olah kayak yang wajib. Ini memang dipaksa secara halus kalau misalkan menurut saya seperti itu. Benar. Iya. Memang secara logika kayak gitu kan tentang vaksin teh gitu kan. Tapi yang jadi pertanyaan ini menurut saya pribadi yang jadi pertanyaan gitu kan. Vaksin teh kalau memang vaksin itu yang baik atau yang terbaik buat masyarakat
kenapa masyarakat itu kebanyakan menolak atau tidak mau gitu kan yang divaksin. Kalau memang vaksin itu baik. Nah, kalau memang kalau memang itu baik, otomatis masyarakat ogenan kan mau gitu ya, tanpa menolak gitu kan. Nah, sedangkan ini masyarakat mau teh karena ada unsur persyaratan gitu kan. Jadi otomatis kayak yang mau tidak mau ya harus gitu kan. Nah ini teh apa emang vaksin teh bener-bener menguntungkan bagi masyarakat untuk kesehatannya atau memang tidak apa memang berbahaya atau gimana gitu. Itu emang jadi pertanyaan saya gitu kan. Bertanya-tanya gitu kenapa bisa seperti itu. Dan soalnya kalau menurut masyarakat itu baik pasti kerumuk gitu kan. Mentak nolak ibaratnya duit hal yang baik otomatis kan nyalamperkeun da alus gitu kan henteu di bejaan ge pasti nya alus ya soalnya tujuannya alus gitu kan tapi tentang ieu kan jadi pertanyaan gitu kan kenapa banyak yang tidak mau gitu kan ada yang mau itu karena ada persyaratan dalam pribadinya masing-masing gitu kan ya nah mungkin seperti itu kan ya jadi menurut kalian teh kumaha adil atau henteu secara peraturan IT bagi masyarakat. Sedangkan kan ada nya meureun masalah adil teu adil walau alamnya teu apa gitu kan pendapat kalian itu seperti apa. Jadi mau misalkan ayeuna berbicara masalah adil itu sebetulnya ada bagian-bagian dari yang disebut adil itu. Jadi ada adil cek urang, adil cek maneh, kemudian adil cek negara, dan yang keempat itu adil cek Tuhan. Kemudian yang kelima itu adil cek urang jeung cek maneh. Jadi aya pembagian gitu. Kalau misalkan ayeuna berbicara mengenai vaksin yang tadi gitu, sebetulnya itu baik atau tidak bagi kesehatan. Saya pun kurang paham lah mengenai hal-hal semacam itu. Namun yang saya ketahui kalau misalkan masyarakat banyak yang tidak mau untuk divaksin, itu tandanya vaksin ini tidak memberikan solusi yang baik dan bukan salah satu hal yang dapat memperbaiki daripada kesehatan kita. Bahkan orang-orang itu kan pada takut untuk divaksin karena banyak terjadilah di kota-kota Indonesia ini ketika orang tersebut sudah divaksin bukannya sehat, tetapi orang tersebut malah sakit bahkan ada yang meninggal. Nah itu yang ditakutkan oleh sebagian banyak masyarakat tentunya mengenai vaksin. Ketika jatuh sakit diperiksa lagi gitu kan ternyata dipositifkan kan kayak gitu ada yang kayak gitu kan ya. Orang yang sehat tadinya sehat setelah divaksin itu jadi tidak sehat. Apalagi orang yang sedang sakit itu tentunya akan semakin sakit mungkin. Kalau misalkan menurut pandangan saya. Tapi kan saya tidak tahu ini hanya pendapat gitu kan ya. Gitu. Ya memang ya benar seperti itu gitu kan. Jadi vaksin itu sebagian mungkin ada yang baik-baik aja gitu kan. Sebagian mungkin ada yang tidak sehat atau gimana gitu kan atau istilahnya itu tepugah-puguh gitu kan, ujung-ujung kering gara-gara divaksin gitu kan. Ya, jadi ya kita mah sebagai masyarakat biasa gitu kan hanya bisa mengikuti dan tidak bisa menolak gitu. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Namun kita dipaksa harus seperti itu karena tentunya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk kita berkelompok dan kebebasan untuk kita mengemukakan pendapat itu sudah diatur oleh Undang-Undang Pasal 28E ayat 3. Itu sudah diatur loh oleh aturan undang-undang. Dan kalau misalkan kita menolak untuk divaksin itu sah-sah saja karena kita secara langsung dan dinaungi oleh payung hukum yang jelas oleh aturan undang-undang itu diperbolehkan. Ya, seperti itu. Iya, benar. Jadi nya intinya mah mau tidak maunya ini soalnya kan sekarang juga kalau misalkan mahasiswa mengumpulkan gitu kan buat demo kan sekarang itu kan model yang demo juga kan sekarang
tidak kayak yang kan ini Indonesia katanya kan Indonesia itu negara reformasi ya. Demokrasi. Oh, demokrasi. Ya, tapi ketika ada yang mengkritik atau yang demokrasi gitu kan, itu malah disalahkan gitu kan, malah di apa gitu kan, banyak kejadian kan tahun kemarin juga kan mahasiswa gitu kan demo sampai disiksa gitu kan. Sambil contoh kemarin yang kasusnya BEM UI ya, yang soal meme itu kan malah sekarang yang rektornya ya kalau nggak salah dia tuh malah jadi dikasih hadiah rangkap jabatan, kan itu gak boleh. Kan aneh banget gitu loh. Jadi terparuh kayaknya. Ya beginilah kebingungan yang terjadi di masa sekarang. Ya alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan ya, cara rehat beureun sadayana ya. Ya alhamdulillah. Sehat ari jiwa mah. Fisik mah sehat. Masih sehat. Kan iya. Jeung ieu. Jeung beuteung. Jeung ieu. Perih. Rungkad sayang ya. Kumaha nya disebut sehat dah. Sehat gitu. Misalkan aya nu nyebutkeun teu sehat da memang teu sehat gitu. Nya da sehat mah kudu lahir batin ya. Iya. Ulah lahir batin. Sapotong atuh sehat. Ulah lahir hungkul da batin ge kudu sehat gitu ya. Jika lagi stres kayak kan bahaya gitu kan. Jadi ini teh sebenarnya masyarakatnya yang tidak tahu atau emang pemerintahnya tidak memberikan pemberitahuan secara detail gitu kan tentang hal ini teh, apa ada unsur disembunyikan dari masyarakat atau gimana? Wah, ini pertanyaan yang memancing ya. Ini. Mana? Jadi saya kira dijawabnya enggak satu lah. Dijawab wae lah. Dijawab nyawan nya. Heeh, ya teu naon ieu mah kun we. Nya, ieu mah cuma apresiasi. Ya, kan sharing itu kan, sharing pendapat-pendapat kita kan. Teu naon kan memang diatur ku undang-undangnya kan. Iya. Ya anu nyalahkeun gitu kan. Oh, iya. Jadi yang mudah-mudahan mah aman, terkendali dan kondisi. Kiraina memang sih tekopnya namanya tekopnya pelalaur saya juga sebenarnya mah tentang politik ini teh, tapi ya mungkin nya menarik gitu kan tentang pembahasan ini gitu kan di dalam podcast kali ini gitu kan. Ya mungkin dengan ini mudah-mudahan gitu kan, dengan adanya kita saling sharing gitu kan, mudah-mudahan jadi motivasi gitu kan buat orang, ataupun jadi pemerintah mendengarkan gitu kan keluhan-keluhan yang kita alami sekarang gitu kan, minimal seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih seperti itu karena ya tentunya ketika pemerintah di kita ini ingin kuat, itu tentunya mereka harus tahan akan yang namanya kritik. Jangan mereka itu ketika ada yang mengkritik kemudian tewak. Bukan ditewak lah. Tewak. Mungkin bahasanya agak disuruh dikurangi lah kritikannya kepada pemerintah seperti itu. Tetapi kan seharusnya yang ngomong wae gitu kan. Itu kan demi kebaikan bangsa ini gitu, kritikan sebetulnya. Iya, memang setiap manusia itu kan memang kritikan mah pasti aya gitu kan, kritikan. Cuma memang ada yang kritik secara brutal, ada yang secara halus, tapi secara logika gitu kan. Sekarang kritikan secara halus kadang henteu didenge meureun gitu, meureun. Mudah-mudahan mah nya didangu atuh. Aya anu kritikanana pedas contoh kamari anu ieu naon viral dina sosial media TikTok, anu bapak-bapak anu anjing anu anjing tidak percaya akan Covid. Kan eta ditewak gitu kan gara-gara brutal secara mengungkapkan perasaan Anda kepada mengkritik pemerintah. Jadi gitu kan. Memang dalam segi etika kritik pun itu ada lah. Iya, ada etikanya. Kalau misalkan memang kemarin cara mengekspresikan pendapatnya seperti itu memang itu tidak benar. Karena di dalam aturan pun kita boleh mengkritik, tetapi kritikan kita harus secara benar dan juga baik tentunya, tidak menjatuhkan seseorang ataupun menjatuhkan daripada pemerintah itu sendiri gitu. Iya, benar sekali Pin Jai. Jadi nya inti nama
kurang teh sabar lah. Jadi si masyarakat yang berjualan ataupun si para pedagang itu akan enak gitu kan ketika ada petugas yang memberikan yang namanya pemahaman supaya si pedagang itu tidak mengizinkan yang membeli itu makan ataupun ya di sana gitu di tempat memakan untuk di tempat gitu kan dibungkus saja. Yeah. Saya pikir orang-orang pun kalau misalkan dengan cara yang baik itu mereka akan mengerti tanpa harus si petugas itu melakukan hal-hal yang nantinya malah cenderung kasar gitu kan. Saya pikir seperti itu. Iya. Iya benar. Jadi ya begini masyarakat jadi seolah-olah masyarakat teh salah wae merenya gitunya. Jadi salah wae gitu kan. Ya sebenarnya mah kumaha masyarakat oge gitu kan ada yang mungkin sebagian aya nu setuju aya nu setuju gitu kan. Bapak setuju tuh? Nyai abi mah nya kitu we lah. Gitu we lah nya karunya kameramen ulang-ulang tuh. Dah iya sih lamun bisa mah media-media berita kita di Indonesia kurangilah berita-berita tentang bertambahnya COVID atau kematian COVID. Kalau bisa contohlah di Jepang gitunya. Di Jepang ge berita tentang COVID teh paling nu bagus-bagus tongko nu sembuhna terus teh bantuanna kumaha. Jadi ka masyarakat ge teu kapikiran teuing teu beunang mentalna gitu gitunya. Jadi orang teh olap gitu, olap ku berita-berita nu kitu-kitu deui. Jadi kalah nyingsieunan ka urang teh gitu kan ya. Jadi lain kalah nenangkeun, aya kalah beuki sieun urang teh gitu kan. Yang geus sieun ku Covid-na, sieun di ku aturanana gitu kan ya. Jadi kalau misalkan barusan melihat di Jepang gitu kan sebagai referensi yang baik gitu. Memang benar gitu. Jadi orang-orang ataupun kebijakan pemerintah di Jepang itu ataupun media yang ada di Jepang itu sudah tahu gitu kan psikologis daripada si masyarakat yang ada di sana. Kalau misalkan sekarang kita malah digembor-gemborkan terus gitu kan oleh media mengenai jumlah kematian COVID itu berapa, jumlah orang yang terkena COVID itu berapa. Itu secara psikologis mereka akan si imun dalam tubuhnya itu akan semakin rendah. Ya. Karena kan orang yang akan mudah terpapar COVID itu secara kesehatan itu kan ketika imunnya itu rendah. Kalau misalkan secara pikirannya sudah kacau, tentunya imun itu akan rendah. Bahkan hal tersebut akan menjadikan masyarakat di Indonesia ini akan semakin banyak terdampak COVID karena akibat psikologisnya yang terserang ataupun yang kena psikologisnya. Jadi gitu. Jadi ai cek cara pribadi dirinya percaya aya COVID tuh? Untuk saya pribadi walau alam bukan. Saya percaya akan adanya COVID. Ya. Tetapi saya lebih percaya lagi akan adanya konspirasi terhadap COVID itu sendiri. Karena COVID itu ada tetapi tidak sebesar dan sedahsyat seperti halnya yang digembor-gemborkan oleh media. Seperti itu menurut saya. Menurut Anda gitu kan. Ini pendapat kita gitu kan, pendapat ini mungkin kita. Bisa dicontoh juga sama penguasa yang ada di sana ya. Contoh lah Malaysia sekarang kan kemarin PPKM yang lockdown itu kan diperpanjang. Terus masyarakat pun turun tangan ke pemerintahnya, demo. Dan akhirnya solusinya dari Malaysia itu semua PNS yang ada di sana memotong gajinya untuk bantuan sosial kepada masyarakatnya. Nah, mungkin itu bisa dicontoh sama kita karena di Indonesia sendiri bansos itu malah di ada cashbacknya malah. Cashback. Sama kamari pernah berapa persen tuh? Sama kamari pernah aya oge macana berita di desa naon da. Jadi bansos teh aya tapi si oknum eta teh minta cashback 10.000 gitu. Jadi di Batur mah disebutnya tuh angka nama. Oh, geus kagok eta. Emang faktana sakitu sih. Iya, data ya. Oh, da berita. Aya beritana gitu. Da beritana ieu nya. Oh, nya. Naon. Bisa cari we. Tulis aja lah tang eta we. Bisa we eta Malaysia jadi contoh arurang gitu. Nu kuduna
kuduna mantuan masyarakat kakak ngeberatkeun di masyarakat gitu nu kudu dibantu malah ngabantu ngabantu kanu oknum eta anu gitu. beunang pemerintah deui jadi kieu ya sok loba hal anu teu tepat sasaran anu kuduna Ya. dibantu kalah ngabantu anu kuduna ngabantu kalah dibantu tah Indonesia ya Iya, dalam mau dihitung itu mah ayana misalkan 10.000 we ku sadesa aya 200 orang we sadesa 10.000 menang sabaraha ratus ribu eta jutaan sok coba gitu kan teu naon gitu menduplikasi ataupun mengadopsi gitu kan daripada kebijakan-kebijakan di negara tetangga tidak apa-apa kalau misalkan hal itu untuk kebaikan kita bersama. Ya bener. Ulah gengsi lah intina mah. Gitu. Jauhkeun gengsina heula. Tapi atuh ngaran-ngaran ku duit beureunya nya. Aduh, ya lumayan duit ya Gitu kieu sih. anu seutiknya. Meureun yang ngaran jelema manusia Jadi, itu kan. Bener gitu kan. Sebetulnya kesalahan itu bukan hanya dari pemerintahnya, tetapi kesalahan juga ada dari masyarakatnya yang mereka seharusnya memberi malah diberi, yang diberi malah memberi. Kuduna masih ngerti ataupun sing paham, urang teh teu kudu dibantu, tetapi urang teh kuduna ngabantu. Lain kalah gena ayeuna urang teh kudu dibantu tapi urang meunang bantuan keun bae. Jadi kesempatan gitu nya. Karunya anu manfaatkeun. Karunya teh anu kuduna dibantu malah teu meunang. Benar eta. Jadi masyarakat sorangan oge teh sadar gitu kan nya. Kurang sadar masyarakat. Oke, ya alhamdulillah di kesempatan ini teh kita bisa berkumpul ya. Alhamdulillah secara rehat. Ya hatur nuhun, terima kasih kepada rekan sebaya saya, rekan Ulin lah. Rekan Amang. Ya, terima kasih udah mau hadir dan mau berdiskusi atau memberikan apresiasi, motivasi gitu kan atau ini ya kalau misalkan ada kata-kata yang kurang ini ya bukan maaf gitu kan yang ini mah namanya juga manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Nah, ya yang tidak luput dari salah dan dosa. Ya kita makasih, jangan lupa ya subscribe channel Sajul Entertainment dan share ke teman-teman kalian, nyalakan loncengnya, like, komen dan subscribe. Yuk.